Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembahasan materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan kepada kita semua serta memberikan ilmu yang bermanfaat. Gesturing of praying, bow of head, praying before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. The meaning, oh my God, give me some knowledge and the mastering of understanding. Amin. Selesai. Baik anak-anak, sekarang kita waktunya tematik. Untuk mata pelajaran yang akan kita bahas pada hari ini ada dua. Yang pertama adalah IPA dan yang kedua adalah Bahasa Indonesia. Untuk IPA sendiri, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada hari ini kita akan membahas tentang cara tumbuhan melindungi diri dari musuhnya. Kemudian untuk Bahasa Indonesia, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas juga tentang bagaimana cara membuat peta pikiran atau mind map bahasa Inggrisnya. Dimulai dari jika ada sebuah bacaan, maka di dalam bacaan tersebut kalau kita ingin mencari tahu peta pikirannya, maka harus menggunakan 6 pertanyaan. Ya, 6 pertanyaan itu mulai dari apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi kalau kita ingin tahu apa yang disampaikan pada bacaan tersebut, ya dalam diri kita harus juga ingin tahu tentang apa, siapa, dan seterusnya itu tadi. Baik anak-anak, kita mulai dari yang IPA terlebih dahulu. Baik anak-anak, untuk IPA, anak-anak bisa lihat di buku LKS juga. Di sini Pak Ajar ambil dari halaman 22, akan tetapi di materi yang sudah Pak Ajar catat di papan itu sudah termasuk rangkuman. Sehingga anak-anak akan lebih mudah dalam memahaminya ya. Kalau di buku LKS kan masih berupa teks yang lebih banyak dan anak-anak juga harus membaca itu supaya wawasannya bertambah banyak. Oke, dimulai yang pertama, yaitu penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri. Yang pertama adalah memiliki duri, kemudian memiliki rambut halus, daun yang tajam, menghasilkan getah, dan menghasilkan racun. Perlu anak-anak ketahui bahwasanya tumbuhan ini adalah salah satu bukti bahwasanya Allah itu Maha Kuasa. Allah menciptakan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Bahkan di satu sisi, makhluk hidup ciptaan Allah selain manusia itu juga memiliki kemampuan-kemampuan yang manusia tidak memiliki. Sesuai dengan masing-masing karakteristik yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Dimulai yang pertama, yaitu memiliki duri. Anak-anak pastinya tahu ya, di lingkungan sekitarnya masing-masing itu ada banyak sekali tumbuhan yang memiliki duri. Baik itu di batangnya, baik itu di daunnya, baik itu di bunganya, baik itu di buahnya. Coba sekarang kita bahas yang pertama. Yang memiliki duri, nah tadi kan sudah Pak Jar singgung. Pasti anak-anak tahu yang namanya mawar ya. Mawar itu selain bunganya yang cantik, tetapi dia juga bisa melindungi diri dengan batangnya yang banyak durinya. Kemudian contoh selanjutnya adalah apa? Buah salak juga begitu. Memiliki duri kecil pada buahnya sendiri itu juga banyak durinya sebenarnya. Kalau anak-anak baru metik dari pohonnya itu akan nampak sekali durinya kecil-kecil. Kemudian di batangnya, di pohonnya juga lebih tajam lagi durinya. Contoh selanjutnya adalah nanas. Jadi nanas ini memiliki duri di bagian buahnya, itu ada di mahkotanya. Kemudian juga di bagian daunnya. Jadi daunnya itu ada durinya kecil-kecil sehingga sangat tajam kalau disentuh. Dan yang terakhir adalah durian. Jadi durian ini adalah termasuk buah-buahan yang memiliki duri. Kemudian memiliki rambut halus. Jadi beberapa tumbuhan yang memiliki rambut halus diantaranya itu bambu, yang paling dekat ini adalah bambu. Itu kalau orang Jawa menyebutnya lugut ya. Jadi bulu halus atau rambut halus di bambu, terus kemudian di sampingnya ada tebu, kemudian di sebelahnya jagung, itu
berfungsi untuk apa? Membuat siapapun yang memegangnya, yang menyentuhnya itu akan terasa gatal. Contoh yang ketiga yaitu daun yang tajam. Di paling dekat ini itu adalah apa? Lidah buaya. Jadi lidah buaya itu memang daunnya yang berguna ya, sangat khasiatnya juga sangat banyak. Daunnya juga tajam, jika terkena maka ya berdarah sama seperti yang berduri tadi. Begitu juga kaktus. Jadi kaktus itu memang daunnya seperti duri untuk mengurangi penguapan. Kemudian yang terakhir nanas. Nanas juga termasuk ya, dan tadi sudah dijelaskan bahwasanya daunnya nanas itu memiliki duri di sampingnya. Contoh yang keempat yaitu menghasilkan getah. Yang pertama itu nangka. Jadi anak-anak kalau pertama kali membuka buah nangka, itu pasti yang muncul getahnya akan banyak sekali. Sehingga dampak yang ditimbulkan dari getah tersebut apa? Ya lengket. Lengket susah dihilangkan. Kalau ada hewan-hewan serangga kecil itu, ini selain di buahnya juga ada di pohonnya ya kalau nangka itu. Sehingga akan nempel-nempel itu biasanya serangga-serangga kecil yang hinggap di pohon nangka yang keluar getahnya itu biasanya akan menempel. Contoh lain setelah nangka yaitu di sebelahnya ada pohon karet ya. Pohon karet itu juga memiliki getah. Getahnya sangat bermanfaat bagi manusia dan digunakan berbagai macam jenis bahan ya, bahan dasar karet. Kemudian apalagi ada sawo, ada mangga, dan lain-lain. Contoh selanjutnya adalah menghasilkan racun. Jadi tanaman ini kalau ada yang memakannya ya, jadi racun ini akan berdampak ketika em, tumbuhan ini itu dikonsumsi oleh siapapun, baik hewan ataupun manusia yang memakan makanan ini, tumbuhan ini akan keracunan. Yang pertama adalah apa? Kecup. Jadi kalau anak-anak melihat tanaman itu jangan dijadikan sayur mayur ya, akan berbahaya. Kemudian yang sebelahnya adalah tanaman buah jarak. Jadi buahnya yang beracun. Baik, itu tadi adalah penjelasan tentang bagaimana tumbuhan ya melindungi dirinya dengan berbagai macam tadi. Ada berapa? Ada 5 ya, yaitu dengan apa? Memiliki duri, memiliki rambut halus, kemudian daun yang tajam, menghasilkan getah, dan yang terakhir adalah menghasilkan racun. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia, ini masih sama seperti pertemuan sebelumnya, bahasanya anak-anak hari ini akan belajar tentang bagaimana cara menemukan informasi penting dari sebuah paragraf yang tentunya menggunakan 6 kata tanya yang sudah Pak Ajar singgung pada penjelasan sebelumnya. Baik, sekarang silakan simak bacaan yang ada di layar. Tebu adalah tanaman yang ditanam untuk bahan baku gula dan vetsin. Tanaman ini hanya dapat tumbuh di daerah beriklim tropis. Tanaman ini termasuk jenis rumput-rumputan. Umur tanaman sejak ditanam sampai bisa dipanen mencapai kurang lebih 1 tahun. Di Indonesia, tebu banyak dibudidayakan di Pulau Jawa dan Sumatera. Untuk pembuatan gula, batang tebu yang sudah dipanen diperas dengan mesin pemeras atau mesin pres di pabrik gula. Sesudah itu, nira atau air perasan tebu tersebut disaring, dimasak, dan diputihkan sehingga menjadi gula pasir yang kita kenal. Dari proses pembuatan tebu tersebut akan dihasilkan gula 5%, ampas tebu 90%, dan sisanya berupa tetes atau molase dan air. Daun tebu yang kering dalam bahasa Jawa, dadok, adalah biomasa yang mempunyai nilai kalori cukup tinggi. Ibu-ibu di pedesaan sering memakai dadok itu sebagai bahan bakar untuk memasak. Selain menghemat minyak tanah yang makin mahal, bahan bakar ini juga cepat panas. Nah, setelah membaca teks tersebut, maka nanti kita akan cari dengan menggunakan 3 kata tanya. Yang pertama adalah kita menggunakan kata tanya apa. Apa manfaat tanaman tebu? Jawabannya ada di paragraf berapa? Jawabannya ada di paragraf ke-1. Jadi tanaman tebu dimanfaatkan untuk bahan baku gula dan vetsin. Bisa dipahami ya? Jadi kata tanya apa, kemudian anak-anak menggunakan kalimatnya sendiri.
Yang pastinya jawaban itu harus ada di salah satu paragraf. Kata tanya yang kedua adalah bagaimana? Bagaimana hasil dari proses pembuatan gula dari tebu? Bagaimana hasil dari proses pembuatan gula dari tebu? Yang jelas itu ada di paragraf ada di paragraf kedua. Jadi gula yang dihasilkan 5%, ampas tebu 90%, dan sisanya berupa tetes atau molase dan air. Jadi ada di paragraf kedua. Jadi itu harus ditulis semuanya ya Nana ya. Nggak boleh disingkat, ditulis semuanya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, kata tanya yang terakhir adalah mengapa? Mengapa daun tebu digunakan untuk memasak? Jadi jawabannya ada di paragraf ketiga. Karena daun tebu memiliki nilai kalori yang cukup tinggi. Kata tanyanya hanya menggunakan 3 kata tanya, apa, bagaimana, dan mengapa. Kemudian jawabannya harus ada di bacaan tersebut. Jadi itu tadi pembahasan tentang cara menemukan informasi penting dari sebuah bacaan. Untuk selanjutnya silakan buka LKS halaman 16 dan 17. Di situ sudah disediakan bacaan yang berjudul Bandung Lautan Api. Sudah ditemukan anak-anak? Ada bacaan yang berjudul Bandung Lautan Api. Setelah itu, anak-anak lihat di halaman 17 ada tabel. Nah, tabel itu kan sama dengan yang barusan Pak Fajar jelaskan, ya. Di situ sudah disediakan kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Sekarang Pak Fajar kasih contoh satu tabel saja ya, satu baris. Nanti selanjutnya anak-anak kerjakan sendiri. Yang pertama, di sini Pak Fajar kasih contoh kata tanya apa. Kemudian kalau misalnya menggunakan kata tanya apa, karena di situ tidak ada tempat untuk menulis pertanyaan, jadi pertanyaannya anak-anak bisa tulis di buku tulis. Jadi seperti contoh itu ya. Di situ kan Pak Ajar buat tabelnya sendiri sesuai dengan LKS. Kemudian yang pertanyaan itu bisa ditulis di buku tulis. Di situ sudah Pak Ajar contohkan bahasanya peristiwa apa yang terjadi pada Maret 1946. Jadi jawabannya ada di paragraf ke-1. Peristiwanya apa? Sekitar 200.000 penduduk rela membakar rumah dan harta benda mereka serta meninggalkan kota menuju pegunungan di selatan. Jadi jawabannya sesuai dengan apa yang ada di bacaan. Bisa dipahami ya? Selanjutnya anak-anak silakan cari sendiri, misalnya siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jangan lupa paragrafnya juga harus ditulis. Untuk soalnya, selanjutnya anak-anak juga harus ditulis di buku tulis. Jadi ketika nanti dikirim ke Pak Fajar, itu pertanyaannya sendiri, kemudian jawabannya sendiri, supaya lebih mudah dalam mengkoreksi. Baik, itu saja anak-anak yang bisa Pak Fajar jelaskan. Marilah sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, agar apa yang kita pelajari hari ini, anak-anak diberikan kemudahan dalam memahami materinya, serta diberikan ilmu yang bermanfaat. Gesturing of praying, bow of head, praying after study. Alhamdulillah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. The meaning, oh my God, give me some knowledge and the mastering of understanding. Amin. Selesai. Baik anak-anak, kurang lebihnya Pak Ajar mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.